ada 2 kategori, ada penempatan dan seleksi menggunakan CAT. Kemudian kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Kembali hadir informasi P3K Guru tahun 2023. Akan saya sajikan 2 informasi. Yang pertama, mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023, tentu yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya. Bagaimana mekanismenya, seperti apa? Ini juga terkait dengan teman-teman yang sudah melakukan observasi sebelumnya ya. Jadi ada status TP, kemudian bagaimana yang sudah PG di tahun 2021. Berikutnya tentang update NIP3K Guru tahun 2022, formasi 2022 dari kantor regional 12 Pekanbaru. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Baik, kita awali ya dengan perkembangan penetapan nomor induk P3K Tenaga Guru Formasi 2022 dari kantor regional 12 Pekanbaru. Untuk Provinsi Riau sudah masuk 5.802, belum ada yang disetujui dan diproses. Kabupaten Bengkalis juga sama, belum ada yang disetujui tapi sudah masuk 1.537. Kabupaten Indragiri Hilir 335 sama masih kosong, disetujui dan prosesnya kosong. Indragiri Hulu 226 dan sudah disetujui 60. Kepulauan Meranti itu ada 310 yang sudah diusulkan masuk dan masih kosong untuk persetujuannya. Kemudian 1036 dari Kabupaten Pelalawan juga sama, belum ada yang disetujui. Rokan Hilir 951 ya, usul masuk dan sama, belum ada yang disetujui. Hanya Kabupaten Rokan Hulu sudah 273 disetujui dari 588 usulan masuk. Kabupaten Siak 1025 baru usulan masuk. Kota Dumai 150, kemudian Kota Pekanbaru sudah diproses 259, baru 1 yang disetujui ya dari 260. Berikutnya untuk Provinsi Sumatera Barat 1882 yang disetujui masih kosong. Kabupaten Agam 459 juga masih kosong, belum ada yang disetujui. Kemudian Kabupaten Darmasraya juga sama, belum ada yang disetujui dari 612 usulan masuk, baru 1 yang diproses. Kabupaten 50 Kota 598 usulan masuk, masih kosong ya. Kemudian 214 juga untuk Kepulauan Mentawai masuk, tetapi belum ada yang disetujui. 1081 Padang Pariaman masih kosong juga, belum ada yang disetujui dan diproses. Sementara untuk Kabupaten Pasaman sudah ada 15 yang disetujui dari 574 usulan masuk. Berikutnya dari Kabupaten Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sijunjung dan Solok, ini usulan masuk sudah ada semuanya, 414, 1262, Sijunjung 812 dan Solok 134, semuanya belum ada yang disetujui. Kemudian Kabupaten Tanah Datar juga sama, 635 masuk, belum ada yang disetujui. Kota Bukit Tinggi 151, sudah ada 10 yang disetujui. Kemudian Kota Padang Panjang 41, belum ada yang disetujui. Kota Payakumbuh 213 masuk, belum ada yang disetujui. Kota Sawah Lunto sudah ada 1 yang disetujui dari 83 yang masuk. Kota Solok sudah masuk 37. Provinsi Kepulauan Riau itu sudah 703 ya diproses ya dari yang masuk. Kemudian Kabupaten Bintan 194 dan Kabupaten Karimun 469 sama-sama belum ada yang disetujui. Kabupaten Kepulauan Anambas 178 masuk, disetujui sudah 111. Berikutnya Kabupaten Lingga 151, belum ada yang disetujui juga. Kabupaten Natuna 177,
dalam proses. Kota Batam 929 itu sudah masuk dan masih dalam proses semuanya. Yang terakhir Kota Tanjung Pinang itu 283 sudah masuk. Demikian dari kantor regional 12 Pekanbaru. Berikutnya terkait dengan mekanisme seleksi PTKK Guru tahun 2023, ini ada informasi yang berkaitan dengan proses bagaimana seleksi akan dilakukan tahun 2023. Ini hampir sama dengan tahun 2021. Mekanismenya menggunakan CAT. Kemudian yang sudah lulus passing grade itu sama dengan tahun 2022. Yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 itu tinggal menunggu penempatan ya. Jadi ada dua mekanisme, ada seleksi penempatan dan seleksi menggunakan CAT. Nah, jika ada sisa formasi ya, seperti halnya di tahun 2022 kemarin, itu akan dialokasikan untuk THK 2 ya, yang sudah terdaftar di database BKN dan belum menjadi ASN. Kemudian kalau masih ada sisa, itu yang ketiga, yang mengikuti seleksi menggunakan CAT ini, itu tenaga honorer di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun ya, atau sama dengan 3 tahun ini per Juni 2020. Kemudian dari guru honorer sekolah negeri ini ya, jika masih tersedia dari seleksi penempatan dan seleksi untuk alokasi THK 2, kemudian nanti alokasikan untuk tenaga honorer di sekolah negeri yang sudah mengabdi 3 tahun, itu akan diambil paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi. Misalnya satu instansi itu kebutuhannya ada 30, berarti diambil maksimal itu 90 ya, kalau acuannya ini 90 untuk mengikuti wawancara ya, dalam rangka memenuhi formasinya. Berikutnya, jika masih tersedia ya, maka akan dialokasikan untuk lulusan PPG dan non ASN ya. Ini kategori 4, ada lulusan PPG dan non ASN. Ini juga sama, diambil paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dari pelamar yang memenuhi nilai ambang batas sesuai dengan sisa formasi yang tersedia. Ini untuk lulusan PPG dan non ASN. Berarti setelah mengikuti CAT itu akan diambil 3 kali ya, paling banyak 3 kali dari jumlah kebutuhan formasi. Dari hasil CAT itu di ranking, kemudian diambil maksimal 3 kali dari jumlah kebutuhan, baru akan mengikuti seleksi wawancara. Jadi mekanismenya seperti itu. Saya ulangi lagi, untuk mekanisme seleksi PTKK Guru tahun 2022 ada 2 kategori, ada penempatan dan seleksi menggunakan CAT. Kemudian kategori pelamar, ada pelamar yang sudah lulus passing grade 2021, kemudian THK 2, yang ketiga honorer, yang keempat adalah lulusan PPG dan non ASN, termasuk honorer swasta yang terdaftar di Dapodik itu bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2023 menggunakan tes CAT. Demikian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.